Oke, buat Feby. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Oke, ini kan kalau biasanya kan saya sering gagalnya itu dari interview ya Pak ya Mm-mm. sebelumnya. Mm-mm. Biasanya itu saya kalau di interview Gimana tuh? sering suka kayak ada bingung entah mungkin karena nervous juga kali ya. Mm-mm. Kadang itu dari awal kan biasa sering dipertanyakan tentang ceritakan tentang diri Anda. Mm-mm. Nah, itu kan itu biasanya hal basic kayak perkenalan nama kita, terus kayak kita lulusan apa. Itu biasanya tuh batas dari kita menjawab tentang perkenalan tentang diri itu apa biasanya, Pak? Oke, sebelum aku jawab, aku nanya deh, sejauh ini yang kamu sampaikan apa aja? Biasanya kan sebelumnya kayak perkenalkan nama saya Tri Febriwanda, saya dipanggil Feby, terus Sebut poin-poinnya saya aja. Apa, 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 poin-poin apa, tentang apa gitu. biasa tuh lulusan apa, dari kampus mana, tahun berapa, terus dengan apa namanya background dari terakhir pengalaman kerja saya sebagai apa, terus minat saya apa. Biasa sebatas itu Pak terakhir saya sampaikan. Oke, jadi yang kamu jawab sih menurutku ya itu udah bener ya. Ini cuma aku kasih Heeh. sudut pandang yang lain dari aku gitu. Bahwa Oke. terkait Heeh. dengan pada saat perkenalan diri itu memang ada 3 poin utama yang bisa disampaikan. Dipersilakan kalau mau dicatat, kalau enggak juga nggak apa-apa nanti Zoom-nya aku record. Heeh. Jadi pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda. Heeh. Itu harus bisa menyangkut nomor satu menjawab. Jadi harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, satu, kamu itu siapa? Oke. Oke. Yang kedua, kamu punya pengalaman apa atau kamu sudah melalui apa? Oke. Oke. Yang ketiga, sekarang kamu bisa apa? Itu Gitu. kalau bisa apa itu biasanya lebih ke skill atau Nah, nanti aku jelasin pengembangan satu-satu. itu. Aku Oke. jelasin satu-satu. Oke, ada Heeh. 3. Terus opsional yang nomor 4. Jadi nggak mau disampaikan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Mungkin nanti ditanyakan adalah alasan kamu ngelamar. Gitu. Oke. Dah, itu Alasan aja. Ya, melamar. dan itu opsional ya, gitu. Karena kemungkinan nanti akan ditanyakan juga di pertanyaan selanjutnya apabila kamu ini tidak disampaikan, gitu. Tapi at least 3 pertanyaan Iya. tadi bisa dijawab. Satu, kamu itu siapa? Kamu itu siapa adalah paling gampang tuh menggambarkan background pendidikan dan background pengalaman kerja secara total, Oke. gitu. Kalau kamu fresh grade, saya merupakan lulusan S1 akuntansi universitas ini dengan IPK sekian, gitu. Oke. Oke. Kalau kamu seorang yang sudah punya pengalaman kerja, gitu. Saya merupakan lulusan jurusan S1 Hukum dari Universitas sekian dengan IPK sekian yang memiliki Mm-mm. pengalaman kerja selama 4 tahun, misal gitu. Jadi kasih gambaran Oke. aja secara umum kamu itu siapa gitu. Oke. Yang Oke. nomor 2 adalah kamu punya pengalaman apa. Nah, ini lebih kayak ke mention pengalaman-pengalamanmu sebelumnya plus prestasinya. Mm-mm. Jadi ini Oke. kamu sampaikan yang unggulan aja gitu. Misal kamu udah punya pengalaman kerja, ya udah sampaikan. Sorry, kalau kamu masih fresh grade, berarti kamu menyampaikannya. Selama kuliah saya memiliki pengalaman magang di sini sebagai ini. Selain itu saya juga O- aktif dalam organisasi di antara lain atau antara lain ini. Atau kalau kamu pernah mm, ada kompetisi tertentu memenangkan gitu, gitu. Atau kamu dapat suatu hal gitu, gitu. Saya menempuh Oke. kuliah dengan biaya gratis atau di cover oleh siapa gitu. Saya Oh, memperoleh boleh biaya kayak gitu. ini untuk siswa ini. Saya pernah Oke. menjadi juara satu pekan ilmiah ini gitu. Tingkat Mm-mm. nasional gitu. Saya pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang ini. Pokoknya Mm. tunjukin aja. Ya, kalau kamu sudah punya pengalaman kerja juga sama gitu. Tonjolkan kamu punya pengalaman kerja banyak. Yang unggulan mana? Unggulan tuh terkait dengan apa yang udah kamu lalui dengan yang role tertinggi juga terbanyak juga gitu termasuk dengan prestasinya Mm-mm. gitu. Saya pernah bekerja Oke. tadi misalkan saya pernah bekerja selama sekian tahun. Saya pernah menjadi ini di sini gitu. Atau misalkan saya pernah menjadi ini gitu. Selain itu saya juga Mm-mm. pernah mengikuti pelatihan ini. Sebut pendidikan formal, Selama non formal oh, oke, oke, oke. gitu. Gitu. Pelatihan Oh, training apapun itu gitu. Atau saya pernah berarti mengikuti training dari BNSP ini gitu. Saya pernah oke. mengikuti bootcamp ini. Saya tersertifikasi ini gitu. 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 Jadi itu adalah It- yang poin nomor 2 gitu. Intinya kamu punya apa gitu? Pengalaman kerja iya, prestasi-prestasinya intinya gitu. Kalau Oke. masih fresh grade baru yang tadi ya magang sama organisasi dan lain-lain gitu. Pokoknya harus ada Mm-mm. pengalaman dan prestasi itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, Oke. sekarang kamu bisa apa?
sekarang kamu bisa apa itu nyambung dari pertanyaan 2. Kamu kan tadi udah bilang tuh, udah pernah ngalamin Pengalaman. itu. Nah, gara-gara ngelakuin Mm-mm. itu semua, sekarang kamu bisa apa? Seolah-olah tuh nanyanya gitu. Heeh. Jadi yang disampaikan itu adalah skill. Oke. Nah, skill Skill. itu ada dua, ada yang teknis, ada yang non teknis alias soft skill. Nah, pada saat di Oke. sini ditanyakan ini, silahkan sampaikan mayoritas atau semuanya technical skill nggak apa-apa. Jadi skill-skill unggulanmu, gitu, Oke. Mm. gitu. Saya memiliki pengetahuan yang baik terkait gitu sales dan marketing, meliputi ini. Mm, 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 Saya mm. mahir dalam menggunakan Adobe Premiere dan Adobe Photoshop untuk keperluan ini, misal. Gitu. Saya Oke. fasih berbahasa ini, titik. Nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Gitu. Intinya itu dulu. Kalau mau ditambahin lagi, gitu kan? Kalau mau Mm-mm. ditambahin lagi nggak apa-apa. Alasan kamu melamar ke sana. Ini kan konteksnya kan interview ya. Oke, Jadi ya gitu. interview maksudnya. Konteksnya tuh Heeh. interview gitu. Alasan kamu ngelamar di sana itu apa? Sampaikan aja. Tapi sebenarnya barusan yang aku bilang ini, ya, saat disuruh perkenalan diri ini sebenarnya apa sih yang aku sampaikan? Summary CV. Oh, oh ya, summary summary. CV kan ada summary. Iya ada. Nah, cara nge-QC summary CV adalah summary CV udah bener atau belum adalah di CV itu, gitu. Bahwa kalau summary CV-mu bisa digunakan dalam tanda kutip dimodifikasi dulu tentunya untuk menjawab Heeh. pertanyaan interview, silahkan perkenalkan diri Anda. Berarti summary CV-mu bener. Banyak orang yang nulis Oke. summary CV sama jawaban pada saat ditanya perkenalan diri beda. Pasti ada salah satu yang kurang tepat. Biasanya kebanyakan lebih Oh, salah, banyak yang salah di CV-nya. Karena di CV iya. akan isinya kebanyakan kata-kata mutiara. Saya orangnya pemberani, jujur, adil, tanggung jawab, bla 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 bla, kayak gitu. Kebanyakan klaim pribadi soft skill. Padahal yang Oke. dibutuhkan itu. Kenapa kok kayak gitu? Karena pada saat kamu di interview, silahkan perkenalkan diri Anda, Bu Feby, gitu. Kamu harus di Mm-mm. luar kepala tahu bahwa, oh ini aku disuruh jelasin CV, jabarin CV, bagian Mm-mm. summary, gitu. Oke. Berarti summary ya maksudnya kayak gitu. Nah, itu jawaban dari pertanyaanmu barusan. Oke, itu kan tentang perkenalan itu kan biasanya juga lumayan bikin terjebak juga ya Pak karena menjelaskan tentang diri. Terus dilanjutkan dengan pertanyaan kayak seperti apa? Biasanya kan apa yang kamu ketahui mengenai perusahaan kami. Itu biasanya namanya kita melamar kan pasti pas dipanggil pasti kita mencari background perusahaan tersebut apa. Betul, Itu betul. itu kita menjelaskannya hanya sekedar maksudnya segaris besar aja tuh boleh nggak sih Pak sebenarnya? Misalnya yang saya ketahui misal tentang perusahaan Bapak bergerak di bidang ini pada tahun tahun sekian gitu. Hanya sebatas itu aja nggak apa-apa nggak sih Pak misalnya gitu? Gini, ini adalah salah satu pertanyaan yang bisa kamu jual, gitu. Dalam arti di sini diuji kemampuan risetmu dan keingintahuanmu dan keinginanmu, kesubuhanmu ngelamar di posisi ini. Oh, Oke. logikanya gini, orang yang bener-bener pengen kerja di sini pasti ngepoin banget, gitu. Oke, kamu pasti akan kepo banget Iya, nih soal benar-benar. perusahaan ini, sehingga kemampuan risetmu itu akan diuji. Ya, silahkan kamu riset dan disusun dengan bahasa seolah-olah kamu udah tahu banyak soal perusahaan ini. Jelas, mulai dari Oke. sejarahnya, mungkin visi dan misinya, Sejarah, kemudian heeh. distribusi cabang-cabangnya, bisnisnya soal apa gitu. Kemudian mungkin Mm-mm. terkait dengan sejauh ini yang lagi in apa, misal produknya di pasar yang lagi booming apa, yang lagi update sekarang apa gitu. Makanya kamu jangan mengandalkan apa yang sudah kamu tahu sekarang tanpa riset Oke. gitu. Oke. Jadi kamu harus tetap riset dulu, cek website, Berarti ada riset tiga, ya. harus itu riset di 3 tempat. Satu, cek di websitenya, dua di sosial medianya yang official, yang ketiga di berita gitu. Oke, sama semacam kayak penyampaian misalnya kita kan habis riset mengetahui perusahaan itu habis entah dia habis ada penghargaan apa itu boleh kita sampaikan juga ya Boleh Pak dong, yang bisa boleh kita dong, ketahui gitu. boleh Heeh. dong, boleh banget gitu. Oke. Oke, itu berarti untuk pertanyaan tersebut memang kita harus banyak riset ya Pak ya Iya. untuk Kalau ininya. perlu beberapa momen gini, aku pribadi ya pada saat di interview itu pernah Heeh. ya, nggak selalu sih, Heeh. beberapa kali doang. Itu sampai Heeh. rekruternya bilang, lo emang kayak gitu ya? Saya malah nggak tahu lo berita itu gitu. Iya Bu, itu waktu itu Iya, ada di liputan, muncul lagi. Ya muncul di iya, liputan ini, aku bilang gitu. iya. Ya saya pernah soalnya sekali tuh
di perusahaan bergerak di bidang obat gitu ya Pak ya. Biasanya kemarin tuh juga ini kemarin saya didapat juga dari ini teman saya, emang iya emang apa yang kamu ketahui dari situ. Jadinya kayak malah mereka tuh bilang nggak tahu gitu. Sedangkan kita dapat gitu loh Pak, dari ibaratnya kita dari luar tahu gitu, mengetahui itu. Mm-mm. Terus tentang yang pertanyaan yang saya sendiri pun juga bingung sampai sekarang kayak menjelaskan, itu kan tergantung dari posisi juga yang kita ambil, kayak apa kelebihan dan kekurangan Anda itu tuh biasanya Pak. Biasanya kan saya Mm-mm. suka sebelum interview suka lihat-lihat juga dari YouTube atau apa tentang kelebihan dan kekurangan kita tuh. Kadang banyak yang memberi saran tergantung posisi yang kamu ambil gitu loh Pak. Itu tuh sebenarnya kalau untuk secara generalnya tuh gimana Pak biasanya? Oke. Sorry, aku nanya ya, Kekurangan kelebihan. kamu udah belajar, tapi udah belajar dari channel YouTubeku belum ya? Soal pertanyaan-pertanyaan interview ini. Aku belum Pak, soalnya kan aku baru berapa minggu tahu yang dari LinkedIn yang Bapak sempat ini Oh, saya. oke 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 Uh, oke. Oke, uh, kalau uh. kalau apa namanya? Nanti buat belajar lanjutan ya, buka channel YouTubeku, buka di bagian Oke, playlist itu ada tes interview, isinya pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan gitu. Gitu. oke, Aku oke, jelaskan di sini barangkali kalau nanti ada yang kelewat di review ke sana gitu ya. Jadi oke boleh. nah sekarang sebelum gini, pada saat kita belajar setiap pertanyaan interview, entah interview HR, interview user gitu, mau konsepnya one Mm-mm, on one atau panel gitu, mau usernya manager atau direksi sekalian gitu. Nah, intinya tuh sama, kamu harus apa? Belajar pertanyaan itu jangan dihafal. Kamu tuh uh-uh, harus masing-masing pertanyaan itu dipelajari dengan kamu menanyakan pertanyaan itu. Misalkan silahkan sampaikan apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Kamu harus cari tahu dulu kenapa kelebihan dan uh-uh, kekurangan itu ditanyakan. Kemudian yang uh-uh, kedua, apa yang boleh disampaikan. Ketiga, apa yang nggak boleh disampaikan. uh-uh. Keempat, gimana cara menyampaikannya gitu. Nah, coba pertanyakan setiap pertanyaan interview tuh kayak gitu yang kamu pelajari. Silahkan perkenalkan diri Anda. Ngapain aku harus perkenalan diri? Bukankah di CV Uh-uh. ada? Misalkan, kamu buat belajarnya Iya, gitu. Lalu apa uh-uh. yang boleh disampaikan dan enggak gitu. Nah, ke arah sana, aku mau nanya dulu. Kamu tahu nggak kelebihan dan kekurangan ngapain ditanya? Mm-mm. Itu biasanya saya mikirnya kayak cocok gak sih calon karyawan ini gitu untuk di Mm-mm. posisi ini. Itu enggak sih Pak Oh ya tujuannya jelas. untuk menanyakan Oh itu? itu semua Heeh. semua proses rekrutmen, semua pertanyaan itu. Cuman Heeh. terkait pertanyaan ini aja. Kenapa Oke. kamu ditanya soal kelebihanmu dan kekurangan? Itu lebih itu yang saya kurang paham sih Pak. Maksudnya Ya, kayak semacam ya. Mm-mm. membingungkan juga gitu. Maksudnya kayak kalau ditanya kayak saya mampu di sini, cuma kalau misal diperdalam juga saya juga ibaratnya tuh kayak bingung menjabarkan gitu loh biasanya gitu. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi kenapa sih orang ditanya apa kelebihanmu, apa kekurangan kamu gitu? Mm-mm. Alasannya nomor satu, untuk mengetahui kamu sadar gak punya kekurangan, kamu sadar gak punya Mm-mm. kelebihan, itu dulu. Oke, Sadar oke. gak punya kekurangan kelebihan, itu dulu seolah-olah nanyanya Mm-mm. tuh gitu. Mm-mm. 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 Oke, yang nomor dua, saat kamu sadar memiliki kekurangan dan kelebihan, kamu lakuin apa dengan kekuranganmu? Terus kamu lakuin apa Oke. dengan kelebihanmu? Kayak gitu. Nah, itu Oke. inti dari pertanyaan apa kelebihan dan kekuranganmu. Tapi tetap, semua jenis pertanyaan interview selalu diarahkan ke role yang kamu lamar, ke posisi yang kamu lamar. Uh-uh. Kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi gitu. Kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Jawab satu-satu, sampaikan aja, nggak apa-apa. Nah, pada saat menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan, kalau memang nggak disampaikan harus berapa, jumlahnya terserah kamu gitu. Gitu. Biasa kan ada kayak minimal 3 ada gitu kan Kalau diminta. nggak, ya Heeh. kalau nggak diminta, sebut aja yang kamu lancar. Sebut aja. Oke, baik, baik, baik. Paham. Berarti itu kan memang harus berdasarkan balik lagi dengan posisi yang harus kita Betul, ketahui dahulu. betul. Ya, Oke. kamu apa misalkan? Kamu misalkan yang daftar jadi sales staff. Sales staff jualan apa ya misalkan ya, jualan suatu produk, jualan baju gitu. Udah sampaikan Mm-mm. gitu. Kelebihan saya adalah saya memiliki kemampuan berjualan yang baik. Saya pernah berjualan pakaian, berjualan alat elektronik, berjualan asuransi, berjualan investasi, berjualan properti, dan berjualan apa gitu. Saya pernah Oke. berjualan door to door, saya juga pernah berjualan secara telemarketing. Saya pernah berjualan Oke. dengan cara menemui satu-satu klien. Saya juga pernah berjualan dengan
hadir dalam suatu acaranya mereka waktu itu sedang rapat dan Heeh. saya melobi mereka dan akhirnya melobi panitia sehingga saya diperkenalkan untuk presentasi selama 15 menit untuk mempromosikan Heeh. produk saya di depan 1.000 peserta rapat gitu. Oke, oke. Saya sudah terbiasa untuk presentasi dengan cara semacam itu. Selain itu, dari kemampuan berjualan saya tadi dengan produk-produk yang berbeda, saya sering melampaui target yang ada. Bahkan di beberapa Heeh. kesempatan, saya masuk nominasi The Best Sales. Contohnya pada saat saya Oke. bekerja di PT ini, saya pernah menjadi The Best Sales di bulan ini sampai ini berturut-turut dengan melakukan penjualan dengan pencapaian 150% ke atas. Kayak gitu. Dah, ngomong aja kayak gitu. Jadi yang kamu klaim, tunjukin buktinya apa. Oke. Kayak gitu, paling gampang. Oke. Dan yang berhubungan dengan tadi, kamu daftar jadi sales, kamu nunjukin kamu bisa jualan. Gitu misalkan. Oke, oke. Oke. Saya paham. Itu contohnya. Terus kalau Heeh. kekurangan, balik lagi. Ingat, orang bahas kekurangan itu selalu bahas sesuatu yang negatif. Contoh, aku kasih tahu kamu. Aku kebetulan punya segelas kopi. Oke. Perusahaan punya standar bahwa biar kamu keterima di, misalnya gini deh, standarnya kopi itu segini. Oke, ini aku sebut sebagai standar ngasih kopi ke aku. Oke, Oke. aku cuma mau nerima gelas kalau kopinya keisi segini minimal. Oke, kalau kamu nyodorin ke aku gelas kosong, itu kekurangan bukan? Kekurangan. Kekurangan. Kalau kamu nyodorin aku segelas ada kopinya, kopinya segini keisinya, kekurangan nggak? Masih kekurangan Masih karena tidak kekurangan. sesuai dengan target. Betul. Kalau kamu ngasih ke aku gelas pecah, kurang nggak? Masih kurang. Nah, gitu. Kenapa kok aku ngomong kayak gini gitu? Aku mau gambar aja deh. Sorry aja ya. Aku ngangkat-ngangkat kopi buat apa gitu ya. Udah muncul ya layar ya gitu. Oke. Perusahaan udah bilang, untuk memenuhi posisi ini, aku butuh orang dengan kapasitas 100. Oke? Lalu di sini ada 3 manusia. 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Manusia A, manusia B, manusia C. Oke? Oke. Manusia A, nah, gelas pecah, nggak ada airnya. Ini kekurangan nggak dibandingkan dengan ini? Ini D. Standarnya adalah harus di level Betul. 100. Ini segelas keisi air 100 mili katakanlah. Ini aku ngasih kamu gelas pecah. Kekurangan nggak ini? Kekurangan. Kekurangan. Karena gelas pecah. Kedua, B. Heeh. Gelasnya utuh, nggak ada isinya. 0. Kekurangan nggak dibandingkan D? D. Masih Masih kekurangan. kekurangan. Gitu. Di sini ada C. 60 mili. Kurang nggak dibandingkan D? Masih kurang karena Masih, tidak sesuai dengan targetnya. masih kurang nggak sesuai target. Ini aku biar kamu inget ya, aku kasih ilustrasi. Pada saat kita ditanyai apa kekurangan Anda, jangan fokus terhadap apa yang kamu nggak punya, kosong, Oke. Heeh, heeh. atau yang kamu jelek performnya di sana. Oke. Oke, oke, Kalau oke. kamu ditanya kekurangannya apa, jangan dikasih yang negatif atau nol. Oke. Tapi kasih ini loh, kasih positif, tapi masih on progress untuk dipenuhin gitu. Jadi kalau Oke. ditanya apa kekurangan kamu, jangan menyampaikan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya buruk dalam ini, saya orangnya begini, yang negatif-negatif. Mm-mm. Ngapain kamu menyampaikan yang negatif? Saya Oke. tidak memiliki ketertarikan soal ini. Saya tidak punya passion soal ini nih. Gitu. Oke. Sampaikan yang positif, tapi belum sempurna. Gitu. Oke. Jadi sampaikan saja. Saya merasa kekurangan saya adalah dalam berkomunikasi dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Gitu. Oke. Saya menilai memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris namun masih pasif. Sekarang Oke. saya masih dalam proses belajar bahasa Inggris secara otodidak maupun melalui kursus yang saya ambil setiap weekend. Gitu. Mm-mm. Gitu. Dan itu saya rasa adalah kemampuan saya yang masih kurang. Gitu. Kamu sampaikan aja itu.
Jadi Oke. kekurangan tuh bukan nggak bisa sesuatu, tapi saya bisa bahasa Inggris tapi masih pasif misalkan, gitu. Iya. Apalagi yang lain misalkan, gitu. Kekurangan saya merasa belum sempurna dalam bahkan kalau mau nyerempet nggak apa-apa, gitu. Mm-mm. Misalkan nih, waktu itu ada contoh yang nyerempet itu adalah padahal dia staf admin, tapi dia Ah, ah. berani ke Excel, gila nggak, gitu. Nah, Mm-mm. tapi pinternya si kandidat satu ini dengan logika tadi itu adalah menyampaikan bahwa saya bilang tuh kekurangan tuh nggak yang mutlak negatif, tapi yang saya bisa tapi saya belum sempurna. Kamu sampaikan gitu. Saya masih merasa kurang cakap dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Padahal Mm-mm. kemampuan Microsoft Excel ini dibutuhkan untuk posisi yang Di sedang saya lamar ini. Saya merasa Oke. kurang bukan karena saya tidak bisa. Saya pernah mengolah data menggunakan fungsi ini sampai sekarang. Oke. Saya terbiasa menggunakan itu semua. Namun saya belum pernah mengolah data dalam jumlah banyak gitu. Gitu. Ah. Data mentah paling banyak yang pernah saya olah yaitu yang berisi katakanlah 10.000 baris saja. Saya belum tahu Pak, Mm-mm. nanti pada saat saya menjadi staf admin di sini, apakah data yang saya olah gitu, misalkan itu dalam bentuk tabel, itu datanya melebihi itu karena saya belum pernah gitu. Jadi kamu ngomong Mm-mm. kelemahanmu tuh bukan karena nggak bisa, tapi belum pernah. Oke. Belum Gitu. pernah Ini berarti nantang jatuhnya. banget loh. Ini karena ini tuh Heeh. sangat berisiko. Kenapa? Karena Heeh. biasanya tuh orang akan menghindari keterampilan yang berkaitan langsung dengan posisi yang dilamar. Takutnya salah Heeh. penyampaian. Tapi beliaunya menyampainya gitu. Malah itu kayak pamer kan. Saya bisa Heeh. melakukan ini. Namun dengan jumlah data tuh maksimal sekitar 10.000 baris. Saya belum pernah mengolah data yang lebih dari itu. Heeh. Gitu. Dan saya merasa itu kekurangan saya. Saya belum pernah punya kesempatan itu. Gitu. Saya belum ada pengetahuan untuk mengolah data dengan jumlah yang lebih banyak. Namun kalau Heeh. datanya jumlahnya lebih banyak dan fungsi-fungsinya itu seperti yang saya Heeh. sampaikan tadi, saya yakin saya bisa melakukannya. Hanya belum ada kesempatannya saja. Nggak apa-apa menyampaikan gitu. Heeh. Atau misalnya kamu lulusan baru, nggak apa-apa sampaikan aja gitu. Saya merasa kekurangan saya adalah saya belum memiliki cukup banyak pengalaman. Bahkan di passion yang saya ingin nih, saya ingin bekerja di bidang tadi. Misalkan ingin menjadi seorang staf operasional. Saya memiliki kemampuan staf operasional secara teori saya pelajari dari kampus dan terakhir adalah pada saat saya mengikuti magang selama 3 bulan Heeh. di sana. Namun saya sadar bahwa menjadi seorang staf operasional yang baik dalam karir itu membutuhkan durasi lebih panjang daripada itu gitu. Heeh. Sehingga saya merasa harus meningkatkan kemampuan saya di bidang staf operasional dengan mencari kesempatan gitu yang lebih atau dengan mencari kesempatan di mana saya akan diberikan peluang atau tanggung jawab untuk menjadi staf operasional dalam durasi lebih panjang gitu. Jadi kayak Oke. ibaratnya tuh lebih kayak gitu aja. Cuman kan balik lagi, namanya interview ini benar-benar butuh dilatih ya. Jangan jangan Heeh. digambarin ya. Kamu harus tulis dulu, terus coba latihan ngomong secara lancar gitu. Mungkin Oke. ada buat skenario 3 kelebihan sama 3 kekurangan gitu. Oke. Nanti yang disampaikan mungkin satu-satu dulu gitu. Karena ada yang sifatnya tuh hanya menyebut, ada yang sambil dijelasin gitu. Gitu. Kalau isian di form itu kan cuma sebut gitu. Tapi kalau misalkan Iya. misalkan dijelaskan, udah jelasin aja, gak apa-apa, sampaikan. Jadi harus ada penjelasan dari klaim kamu. Ya kalau jawaban template kan Oke. saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan. Saya orangnya kurang ahli dalam berhitung tanpa alat bantu sehingga saya kemana-mana bawa kalkulator gitu. Itu jawaban template Heeh. banyak orang gitu. Ya nggak apa-apa Heeh. karena baru bisanya selevel itu gitu. Tapi kamu punya Oke. kreativitas yang bisa diolah gitu. Ya, Oke. untuk Oke. menjawab ini dan itu benar-benar kejujuran kamu loh menjawab itu gitu. Ingat ya, logika ini kekurangan itu nggak harus yang negatif atau kosong. Yang on progress ini loh, ini juga bisa gitu ya. Sedang kamu Berarti perbaiki gitu. oke, berarti kan bukan biasanya kan karena terfokusnya itu kebanyakan karena ditanya kekurangan tuh langsung